Halo rekan-rekan semuanya, bertemu lagi dengan saya Riyad Sahara dalam mata kuliah Dasar Pemrograman. Di sesi kelima kali ini, kita akan membahas tentang variabel beserta konstanta ya. Di sesi kelima kali ini, ada capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan rekan-rekan semua setelah mempelajari materi yang disampaikan, mampu memahami konsep variabel, konstanta, juga tipe data yang akan disampaikan. Nah, pembahasan kita kali ini meliputi 3 hal tersebut, yaitu variabel, konstanta, juga tipe data. Dan ini merupakan tempat atau memori dalam komputer yang diberikan nilai dan disimpan dalam komputer tersebut. Oke, yang pertama, variabel ya. Variabel ini merupakan lokasi memori yang mempunyai nama atau bernama. Dan isinya dapat bervariasi nih, berbeda dari waktu ke waktu. Karena variabel ini dinamis. Jika ada perubahan nilai terhadap variabel tersebut, maka nilai yang disimpan juga akan berubah. Nah, variabel ini dia punya nama ya, terus dia juga nilainya variatif atau berbeda. Tergantung prosesnya. Bisa di awal di set nilainya berapa atau diberikan nilai berapa, tapi di step berikutnya atau di proses berikutnya ada perubahan nilai, maka nilainya juga akan berubah. Contoh, ada algoritma satu yang nama algoritmanya contohnya N loop ya. Dengan inputannya di sini givens, kita lihat N nih menjadi givens atau inputan. Resultnya tidak ada, lalu ada intermediates I ya. Dan untuk definisinya, nama algoritmanya plus givennya N loop N. Metode kita lihat di sini get N. Nah, ini memberikan nilai awal untuk N. Contohnya misalkan nilainya dikasih 1. Nanti di prosesnya nilainya ada perubahan nih, nilainya jadi 2. Maka nilai yang kesimpan adalah yang terupdate atau 2. Contoh seperti itu ya. Oke, di instruksi berikutnya kita lihat set I sama dengan 0. Oke, dan di sini bisa dilihat I di set atau diberikan nilai awal 0. Bisa jadi nanti setelah diproses atau di proses berikutnya di programnya ya, ada perubahan nilai, maka nilainya akan tersimpan yang berubah. Nah, contoh seperti ini misalkan di while-nya nih, di perulangannya, while I tidak sama dengan N ya. While I tidak sama dengan N, kondisinya adalah I tidak sama dengan N yang akan dicek nilainya nanti benar atau salah. Kalau benar melakukan perulangan, dan di perulangannya tadi, ini diproses let I sama dengan I plus 1. Kita bisa lihat ya, nilai I-nya nanti akan berubah nih. Nilai I-nya akan berubah ditambahkan 1 untuk setiap perulangan yang dilakukan. Oke, jadi kalau misalkan nanti contoh ya, N diberikan 2 contohnya ya. N diberikan 2, I sama dengan 0. Terus dicek nih, apakah I sama dengan N atau tidak sama dengan N. Apakah I tidak sama dengan N? Kalau nilainya benar, ya, I-nya nggak sama dengan N. Nah, benar nih. Tadi I-nya adalah 0, N-nya 2. 0 tidak sama dengan 2, berarti nilainya benar. Maka akan melakukan proses let I sama dengan I plus 1. I yang baru adalah I yang lama plus 1. I yang lama 0 tambah 1 jadi 1 untuk I yang baru. Terus berulang sampai dengan I-nya jadi sama dengan N, yang membuat kondisi bernilai salah. Nah, kita lihat penelusuran di tabel algoritmanya, diberikan nilai N-nya 3. Tadi contohnya yang saya contohkan adalah 2. Nah, sekarang N-nya 3. Nah, di proses tersebut akan terus dilakukan perulangan selama I tidak sama dengan N. Jika I sudah sama dengan N, maka berhenti perulangannya. Dan rekan-rekan bisa lihat di sini variabel I memiliki lebih dari satu nilai. Nilainya berubah setiap prosesnya. Dari mana tuh? Di proses perulangan tadi. Let I sama dengan I plus 1 jika perulangannya bernilai benar, dilakukan proses tersebut sehingga merubah nilai I yang membuat I memiliki lebih dari satu nilai. Tapi bukan berarti lebih dari satu nilainya itu kesimpan semuanya. Nilai yang kesimpan adalah nilai yang terakhir. Contoh di program ini atau di algoritma ini, jika programnya selesai dijalankan, nilai I yang terakhir adalah 3. Nah, yang kesimpan itu ya, 3 tersebut. Nextnya, kita lihat di deklarasi variabel ini nih. Ya, contoh untuk mendeklarasikan variabel ada beberapa aturannya yang harus rekan-rekan pahami. Nah, pada sebagian besar bahasa pemrograman, variabel ini harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Dan harus memang seperti itu. Artinya apa?
sebelum digunakan variabelnya harus dikenali dulu, kenalan dulu. Ada nih variabel ini yang nanti akan digunakan di program. Kalau tidak dikenalkan terlebih dahulu atau tidak dideklarasikan, program tidak akan mengenali. Jadi wajib dideklarasikan atau dikenali terlebih dahulu. Nah, deklarasi ini sebenarnya apa sih? Nah, deklarasi ini adalah sebuah statement atau pernyataan yang menyediakan tipe data dari variabelnya serta identifier atau identifikasi atau namanya variabel itu apa untuk sebuah variabel. Pengidentifikasi tadi sudah dijelaskan. Identifikasi variabel adalah nama variabelnya. Diberikan variabel namanya biar dia nanti punya ciri atau identifier. Dan nama variabel yang satu dengan nama variabel yang lain itu harus berbeda ya, nggak boleh sama. Nanti dia tabrakan dan akan menyebabkan error juga kalau di pemrograman. Dan setiap variabel itu punya tipe data. Oke, jenis datanya seperti apa yang bisa disimpan dalam variabel tersebut? Apakah dia bisa menyimpan nilai-nilai atau data-data yang bentuknya aritmatika atau numbering ya, atau dia bisa menyimpan nilai yang bentuknya adalah teks aja, di mana kalau teks tidak bisa dilakukan proses aritmatika ya. Dan dari tipe data tersebut itu bisa menyimpulkan ya nilai tersebutnya nanti mau disimpan di memori yang mana, serta operasi-operasi apa saja yang dapat dilakukan, seperti yang tadi dijelaskan. Jika nilainya bentuknya numbering atau nomor, berarti kan bisa dilakukan operasi aritmatika. Tapi kalau teks dan simbol, ya tidak bisa dilakukan operasi aritmatika. Oke, nah ini yang harus diingat atau dipahami. Saat mendeklarasikan variabel, kita harus sediakan sebuah tipe data dan identifikasinya. Kita langsung ke contohnya di sini. Untuk tipe data di variabel, di pseudocode ya, basicnya. Ini kita nggak bicara di bahasa pemrograman, masih di dasar algoritma, di dasar logika yang kita gunakan untuk pseudocode. Tipe data yang ada kita klasifikasikan ada dua untuk yang umumnya. Ada numbering, num, ya kita berikan keyword seperti itu. Lalu ada string yang menyimpan alfabet atau teks, ya juga simbol-simbol lainnya. Oke, di sini contohnya ada dua variabel nih ya, ada dua variabel yang sudah diberikan nama atau ada identifiernya. Nama yang pertama my number, nama yang kedua my answer. Jadi ada dua variabel, namanya yang pertama my number, yang kedua variabel punya nama my answer. Nah, variabel ini sebelum digunakan di program atau di algoritma, nanti kita akan deklarasikan dulu ya. Jadi dideklarasikan terlebih dahulu biar dikenal dan nanti bisa digunakan. Dan untuk kedua variabel ini contohnya memiliki tipe data numbering, kita singkat dengan num. Nah, ini adalah contoh implementasinya untuk algoritma yang namanya MySalary nih. Dengan givens-nya atau inputnya ada my number, result-nya my answer. Definition-nya ya digabungkan dari result, ya result-nya apa, lalu nama algoritmanya dan inputnya ini apa. Kita lihat metodenya. Ada keyword declare. Nah, declare ini adalah untuk mendeklarasikan variabel, mengenalkan variabel ke program dan algoritmanya. Contohnya di sini disebutkan tipe datanya terlebih dahulu sebelum nama variabelnya. Num ya, kita buat num keywordnya. Ada variabel my number, tipe datanya num, disusunnya num spasi my number. Yang kedua variabel my answer, sama tipe datanya num, jadi deklarasinya num spasi my answer. Oke, keyword selanjutnya atau sintaksis selanjutnya, instruksinya adalah get my number. Dapetin nilai untuk my number, entrikan nilainya. Setelah itu ada proses perhitungan untuk mencari nilai dari my answer ini, yang isinya adalah dari my number dikali 2. Sehingga nanti menghasilkan resultnya adalah my answer, ditampilkan tuh, give my answer. Nah, kita lanjut dari penamaan variabel aturannya ini ada yang benar dan ada yang salah. Jadi di sini rekan-rekan ada beberapa contoh untuk penamaan variabel dan kita akan cek nih yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Oke, jadi saya belum menyebutkan yang mana yang benar dan mana yang salah, aturannya seperti apa. Kita cek dulu ada beberapa contohnya yang nanti akan saya beritahu yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Jadi ada yang nomor A ini ya, hourly, strip atau dash atau minus wage. Oke, terus ada yang B, hourly underscore wage, yang ketiga yang C, hourly spasi wage, yang keempat hourly wage nyambung tapi untuk kata kedua
huruf pertamanya wedge ya, W, itu huruf kapital. Lalu ada yang E, ada yang holy wedge dengan yang modelnya nih ada beberapa hurufnya yang dibuat kapital ya. Lalu ada yang F, ada yang holy dengan simbol dolar. Lalu ada yang G, holy dengan simbol matematika ya. Kita bisa lihat di sini ada beberapa contoh yang benar, ada beberapa yang contoh yang salah. Saya beritahu contoh yang benar adalah A, B, D, dan E. Kenapa yang lain salah? C, F salah. Kenapa? Yang pertama, C, ada spasi. Diusahakan pemberian nama variabel tanpa spasi karena jika ada spasi dianggap dua variabel yang berbeda. Di bahasa pemrograman di beberapa seperti itu. Yang F dan G ada simbol khusus. Variabel diusahakan tidak ada simbol khusus. Bahkan tidak diperbolehkan, bukan diusahakan juga ya. Nah, lalu yang A, B, D, dan E itu benar semua. Nah, tapi ada catatan. Untuk A, ada beberapa yang bisa dianggap benar karena simbol strip atau dash tadi itu bisa jadi ditandakan di beberapa bahasa pemrograman sebagai simbol atau operasi untuk melakukan pengurangan. Oke, jadi A ini agak tentatif sebenarnya. Bisa benar, bisa salah ya. Dan keputusannya untuk yang benar-benar benar itu hanya di B, D, dan E. Underscore boleh digunakan untuk pemisahan kata. Tapi jika modelnya pemisahan katanya seperti model yang poin D, untuk setiap kata yang berbeda, misal contohnya di huruf pertamanya dibuatkan huruf besar, itu juga boleh. Bisa lebih dimengerti lah, bisa lebih dilihat ya. Dibandingkan dengan yang E, ini agak sedikit ambigu sebenarnya. Diusahakan jangan buat seperti itu ya. Misal mau buat variasi biar penulisannya bagus, beberapa pakai huruf besar, beberapa pakai huruf kecil. Jadi nggak kelihatan maknanya sebenarnya apa. Sebenarnya kan variabel ini contohnya holy wedge ini mau membuat ya kata itu holy and wedge tadi. Tapi untuk jadi nama sebuah variabel ada aturannya nih. Oke, selanjutnya kita lihat ya. Memberikan nama variabel. Jadi ada beberapa bahasa pemrograman aturannya beda-beda buat penamaan variabel. Tadi misalkan ada yang memperolehkan penggunaan hyphens, ini kadang boleh nih ya, minus atau simbol kurang dari ya. Ada yang boleh, ada yang tidak. Nah, terus underscore juga sama nih, ada yang boleh, ada yang tidak. Karakter spesial atau karakter dalam bahasa asing juga beberapa ada yang boleh, ada yang tidak. Tapi kebanyakan akan dihindari penggunaan hyphens atau minus itu tadi ya disampaikan. Karena merupakan salah satu operasi di aritmatika, kurang. Oke? Terus yang simbol-simbol atau karakter spesial yang lainnya juga sama nih. Kadang-kadang juga dipakai untuk menandakan operasi aritmatika atau sebagai konotasi dari simbol. Jadi jangan dipakai ya. Terus ada juga variabel yang memiliki aturan, ada yang case sensitif, ada yang juga tidak. Oke, nextnya kita lihat di penulisan nama variabel perlu diingat dua hal yang harus rekan-rekan ingat dan pahami untuk membuat nama sebuah variabel. Nama variabel itu harus dalam satu kata sebenarnya, tidak boleh dipisahkan dengan spasi. Kenapa? Tadi nama variabel kalau dipisahkan dengan spasi di penulisannya nanti dianggap sebagai dua variabel yang berbeda. Dan nama variabel sebaiknya memiliki sebuah makna. Kenapa sih? Karena variabel ini nanti akan sering digunakan. Kita deklarasi di atas, di bawah nanti ya di baris-baris berikutnya di program mau kita gunakan kembali, kita panggil. Kalau nggak punya maknanya, random kita buatnya, kita agak sulit ingatnya. Tapi kalau misalkan dia punya makna, kita agak lebih mudah untuk mengingat nama variabel tersebut kalau mau digunakan lagi. Contoh misalkan seperti contoh-contoh algoritma yang sebelumnya, mau menjumlahkan dua buah bilangan. Ada variabel inputannya nilai 1, nilai 2, agak enak kita ngingatnya. Tapi kalau misalkan kita buat dengan nama yang berbeda, misalkan N1 atau nil1, nil2, terkadang kita nggak familiar atau namanya tidak kurang bermakna nama variabelnya sehingga sulit diingat untuk digunakan di berikut-berikutnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan dari tipe data untuk variabel. Yang pertama ya, ada numerik. Numerik ini tentunya disimpannya dapat berupa angka atau numbering. Dan jika variabel jenisnya numerik, maka bisa dilakukan operasi matematika atau aritmatika di variabel tersebut. Dan untuk variabel numerik ini, bukan hanya nilai positif yang bisa disimpan, tapi juga nilai yang negatif serta nilai-nilai desimal atau pecahan ya.
Lalu yang selanjutnya ada variabel yang tipe datanya string. Dia menyimpan teks seperti huruf, karakter spesial lainnya, atau simbol-simbol lainnya. Bisa juga nyimpen angka. Tapi jika angkanya ini disimpan ke dalam variabel dengan tipe data string, hanya dianggap seperti teks, bukan angka yang numbering, yang bisa dilakukan operasi aritmatika. Jadi hanya teks aja, bukan dianggap sebuah angka atau number, dan nggak bisa dilakukan operasi aritmatika ya. Terus setelah variabel kita bahas, ini ada satu jenis lainnya yang namanya konstanta. Nah, konstanta ini mirip dengan variabel, tapi perbedaannya untuk konstanta ini nilainya fix atau tetap. Konstanta ini ditugaskan hanya sekali pada sebuah nilai. Jadi konstanta ini nilainya fix ya. Dan rekan-rekan juga sering mendengar istilah konstanta di pelajaran matematika saat di sekolah dahulu ya. Penamaan konstanta dengan variabel sama. Jadi konstanta ini untuk namanya yang ikutin aturan penamaan variabel. Yang membedakannya hanya satu, variabel nilainya dinamis, konstanta fix atau tetap. Oke, untuk contohnya gimana contohnya? Jadi ada contoh konstanta yang namanya sales tax. Ya, dia diberikan tipe datanya adalah numbering dan isinya adalah 0,06 atau 0,06. Nah, ini ada dua kebenaran dan satu yang salah atau kebohongan ya. Nah, kita bisa lihat nih di sini nih, ini ada knowledge check untuk ngecek kita juga. Jadi ada pertanyaan yang rekan-rekan juga bisa jawab juga dan memang sudah di-spill juga di sini jawabannya. Jadi di sini ada pernyataan yang salah ya dari 3 pernyataan di mana 2 benar dan 1 salah atau kebohongan. Yang pertama, tipe data variabel mendeskripsikan jenis nilai yang dapat disimpan dan operasi yang dapat dilakukannya. Oke. Jadi ini benar ya. Jadi tipe data ini menentukan nih nilai yang disimpan di variabelnya ya. Itu seperti apa bentuknya, apakah numbering atau teks ya. Dan operasi apa yang bisa dilakukan terhadap nilai dalam variabel tersebut. Jika numbering ya bisa dilakukan operasi aritmatika, tapi kalau bukan numbering tidak bisa dilakukan operasi aritmatika. String apakah bisa dilakukan operasi aritmatika? Bisa, tapi khusus untuk pengolahan string, misalkan digabungkan atau ditrim dan lain-lain. Oke, yang kedua, jika name atau nama adalah suatu variabel string ya, ini name ya, adalah suatu variabel string, maka pernyataan set name sama dengan tanda kutip 2ed adalah valid. Oke. Nah, untuk nama variabel ya yang di sini diberikan name-nya untuk nama variabelnya dan dia tipe datanya string, memang baiknya untuk nilai atau value-nya itu diapit oleh tanda kutip 2 dan itu adalah valid. Oke. Yang ketiga, nah salary nama variabelnya. Dia suatu variabel tipenya numbering. Terus dikasih nilai nih. Contohnya set salary sama dengan tanda kutip 2, dalam tanda kutip tersebut ada nilainya 12,50 adalah valid. Ini tidak benar ya, salah. Kecuali dia tipe datanya adalah string, valid aja, tapi 12,5 akan dianggap bukan numbering, melainkan teks. Saat dia di setnya ya, salary ini variabelnya numerik, pernyataannya harusnya tidak ada tanda kutip 2 yang mengapit nilainya, menunjukkan dia adalah number bukan teks. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan untuk memproduksi membuat bahan ajar atau modul ajar yang rekan-rekan bisa akses atau pelajari secara mandiri, searching, dan sangat diperbolehkan jika rekan-rekan mencari menambahkan dengan referensi lainnya agar lebih kaya materinya ya. Oke, itu saja materi kita pada sesi kali ini. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Jangan lupa rekan-rekan pelajari ulang dan kita akan berjumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Terima kasih, salam.